Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Kamarudin dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, jurusan Kimia. Nah, pada video singkat kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hadis pada abad pertama Hijriyah. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua, hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman dan mengutus Rasulnya merupakan hal yang tak dapat dipisahkan. Segala yang Rasulullah ucapkan, lakukan, dan keadaannya, serta takrir beliau merupakan perwujudan dari Al-Quran. Adalah sebuah keistimewaan di mana pada masa ini, para sahabat dan umat Islam lainnya dapat secara langsung berinteraksi dengan Rasulullah. Mereka dapat bergaul secara bebas dimanapun. Rasulullah dapat berinteraksi dengan mereka dimanapun, misalnya di rumah, masjid, pasar, ataupun dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah. Kedudukan Rasulullah yang demikian otomatis menjadikan semua perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai referensi para sahabat. Para sahabat secara proaktif berguru dan bertanya tentang segala sesuatu yang mereka tidak mengerti, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mereka mentaati bahkan menirunya. Cara sahabat Khulafaur Rasyidin misalnya, menerima hadis berbeda dengan cara yang dialami generasi setelahnya. Pada masa itu, para sahabat memiliki semangat yang sangat besar untuk mendapat hadis secara langsung, melihat perbuatan, mendengar perkataan, bahkan takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mereka berusaha keras untuk selalu dapat mengikuti Rasul. Jika ada di antara sahabat yang berhalangan, mereka meminta sahabat yang lain untuk mengikuti kajian Rasulullah. Sebagai contoh atas kegigihan sahabat dalam mendapatkan hadis, yaitu apa yang dilakukan sahabat Umar bin Khattab. Jika beliau berhalangan, beliau meminta tetangganya untuk menghadiri majelis yang diselenggarakan Rasulullah. Nah, ada beberapa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis pada para sahabat. Yang pertama, melalui ceramah terbuka yang beliau berikan setiap Jumat, hari raya, dan waktu-waktu yang tak ditentukan. Melalui majelis ini, para sahabat banyak memperoleh hadis sehingga mereka selalu berusaha untuk berkonsentrasi guna mengikuti kegiatan dan ajaran yang diberikan kepada Rasulullah. Yang kedua, melalui sahabat tertentu. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah juga menyampaikan melalui cara tersebut yang kemudian disampaikan kepada sahabat yang lain. Hal ini disebabkan karena terkadang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis, para sahabat yang hadir hanya beberapa saja. Yang ketiga, melalui hal-hal yang sensitif. Maksudnya, seperti yang berkaitan dengan keluarga dan kebutuhan biologis disampaikan melalui istri-istrinya. Begitu pula para sahabat, jika ada hal yang berkaitan dengan hal itu, segan bertanya kepada Rasulullah, maka para sahabat menanyakan kepada istri-istri Rasul. Nah, yang terakhir, yang keempat, melalui praktek langsung. Sahabat melihat secara langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan terkait dengan ibadah, misalnya sholat dan wudhu. Nah, yang kedua, hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Penjelasan kali ini yaitu periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriyah sampai 40 Hijriyah. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat,
para sahabat belum memikirkan akan penghimpunan dan pengkodifikasikan hadis karena banyak problem yang dihadapi para sahabat, di antaranya timbulnya kelompok orang yang murtad, timbulnya peperangan sehingga banyak penghafal Al-Quran yang gugur, dan konsentrasi mereka bersama Abu Bakar dalam pembukuan Al-Quran. Pada masa ini, yakni pada masa sahabat, periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatannya berusaha untuk membatasnya. Yang pertama, menjaga pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa menjelang akhir kerasulannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis serta mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, berhati-hati dalam meriwayatkan dan menerima hadis. Perhatian para sahabat pada masa ini masih terfokus pada usaha memelihara dan menyebarkan Al-Quran. Ini terlihat bagaimana Al-Quran dibukukan oleh sahabat. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadi kekeliruan, di mana mereka sadari hadis merupakan sumber terakhir yang kedua setelah Al-Quran yang harus terjaga dari kekeliruan sebagaimana Al-Quran. Oleh karenanya, para sahabat khususnya Khulafaur Rasyidin berusaha memperketat periwayatan hadis. Nah, itulah beberapa penjelasan dari materi kita ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.